Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Purwadi Mulia, biasa dipanggil Mutia, dari program studi IP. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan meresum mengenai hukum dan pembagiannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu kita mulai dari pengertian hukum Islam dulu. Hukum itu secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Nah, hukum secara terminologi adalah seperangkat peraturan dengan tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Sedangkan hukum Islam berarti sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya, yaitu Allah, haruslah merasa kecil, bersikap mengakui kelemahan diri, dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya itu adalah saya akan membahas dasar hukum Islam. Hukum-hukum Allah itu terdapat di dalam kumpulan wahyu yang disebut Al-Quran atau Kitabullah. Dengan demikian, Al-Quran adalah dasar dan sumber hukum utama bagi hukum Islam. Nah, ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan dasar-dasar hukum yang bersifat umum. Maka sebagian umat muslim yang berpegang teguh terhadap hukum Islam dalam melaksanakannya dibutuhkan hadis sebagai sumber hukum yang kedua dan sebagai yang menjelaskan hukum-hukum dalam ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum tersebut. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan hukum Islam. Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok atau daruriyah, kebutuhan sekunder atau hajiyah, serta kebutuhan pelengkap atau tahsiniyah. Hukum Islam juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, menolak kemudaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Nah, berikutnya adalah pembagian hukum Islam. Secara garis besar, para ulama ushul fiqh membagi hukum Islam menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Ada dua perbedaan mendasar antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu pengertiannya atau definisinya adalah hukum yang mengandung tuntutan atau perintah, larangan, atau membeli pilihan terhadap seseorang. Nah, sedangkan hukum wad'i itu berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa yang berhubungan dengan hukum taklifi, berupa syara', mani, atau penghalang dari suatu perbuatan. Nah, kita membahas satu-satu dulu. Yang pertama itu hukum taklifi yang kita bahas. Hukum taklifi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah wajib. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka akan mendapat dosa. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Nah, yang kedua itu adalah sunnah atau mandub. Nah, sunnah atau mandub ini berarti yang dianjurkan. Nah, sunnah atau mandub merupakan tuntunan yang mengandung perintah, tetapi tidak mesti dikerjakan, hanya berupa anjuran untuk mengerjakannya. Nah, tapi sunnah ini jika dikerjakan akan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan mendapat rugi. Jadi kita lebih baik melakukan sunnah tersebut. Tuh. Yang ketiga itu ada haram. Haram secara bahasa berarti dilarang. Secara terminologi ushul fiqh, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika ditinggalkan, maka seseorang itu patuh kepada yang melarangnya. Yang berikutnya adalah yang keempat maksudnya. Yang keempat itu adalah makruh. Dalam ushul fiqh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya. Makruh itu sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan gitu. Nah, apabila ditinggalkan akan mendapat pujian, dan apabila dikerjakan maka tidak mendapat dosa. Misalnya itu seperti mencicipi makanan
saat berpuasa. Nah, itu. Nah, yang kelima ini adalah mubah. Mubah secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan, begitu. Jadi seperti makan itu kan mubah ya, diperbolehkan gitu. Nah, berikutnya itu saya akan menjelaskan hukum yang kedua, yaitu hukum wada'i. Hukum wada'i dapat diartikan dengan penurunan, penjatuhan, atau rekayasa, pengarangan dan peletakan, dan hukum syara kata al-wad yang mewakili hukum wada'i yang berarti peletakan, yakni peletakan sesuatu menjadi hukum syara. Nah, hukum wada'i merupakan tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi. Nah, al-wad dapat dimaknai dengan tatakan dan model. Selain karena maknanya dekat, juga fungsi hukum al-wada'i adalah tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi. Nah, begitu saja penjelasan saya. Mungkin ini hanya penjelasan singkat saja. Nah, video ini juga diperuntukkan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pembimbing Pak Rianto gitu. Nah, jadi saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.